Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam kasih sayang. Tetap kepada Allah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian umat manusia. Ialah Tuhan yang dengan kasih dan sayangnya mampu menenggelamkan segenap insan dalam lautan cinta kasihnya. Ialah yang jauh tak berjarak, dekat namun tak tersentuh. Dan dengan itu pula kita masih diberi kesempatan untuk terus berjuang dalam kehidupan untuk menegakkan kebenaran dengan menempah diri sebaik mungkin guna mencapai apa yang dicita-citakan untuk menjadi al-insanul kamil atau manusia mencapai proses penyempurnaannya menurut bahasa Murtada Mutahari. Tak lupa kita aturkan sekuntum mawar yang harumnya salawat beserta salam kepada sosok suri teladan sebaik manusia, penuh akal yang sering lalai kita santuni salawat. Sosok yang semakin digali akan sejarah hidupnya, semakin nampak pula akan kemuliaannya. Ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penuh hormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar PAI. Dalam hal ini Ibu Dr. Ahdar MPDI. Selanjutnya perkenalkan, saya Muhammad Iksan Jamil, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai transformasi intelektual Islam ke Barat. Tugas ini merupakan pemenuhan tagihan tugas pada mata kuliah media dan sumber belajar PAI. Oleh karena itu, langsung saja kita langsung kepada materinya. Sentuhan dan keterpengaruhan Barat dari umat Islam sangat besar. Proses transformasi intelektual Islam ke dunia Barat terjadi secara perlahan dan memakan waktu yang cukup panjang. Proses tersebut tidaklah berjalan dengan mulus. Kendala yang paling besar adalah dari persoalan teologis, yaitu doktrin Kristen yang telah lama didominasi oleh penafsiran-penafsiran kaum gereja yang seringkali berbenturan dengan realitas dan norma-norma ilmu pengetahuan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya proses transformasi intelektual Islam ke dunia Barat. Faktor itu ada yang berupa faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internalnya ialah sifat inklusivitas atau keterbukaan rahmatan lil alamin umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa umat Islam tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan terbatas untuk umat Islam saja, tetapi juga kepada siapa saja yang memiliki keinginan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan tersebut, termasuk dari kalangan orang Barat yang tidak seiman sekalipun. Adapun dari segi faktor eksternalnya, menurut Samsun Nizar dalam pernyataannya bahwasanya ada 4 faktor yang menjadi alasan penyebaran kebudayaan klasik di dunia Islam yang kemudian ditransformasikan ke dunia Barat. Keempat faktor tersebut ada di slide berikutnya. Adapun faktor eksternalnya, yang pertama ialah terpecahnya beberapa institusi Kristen Ortodoks, sekte Nestorian, dan monopisite dengan gereja induk dengan alasan perbedaan ajaran yang bersifat doktrinal. Akibatnya, kaum intelektual dari kedua sekte tersebut dikucilkan dan bahkan terhempas keluar dari unsur kegerejaan, sehingga mereka harus mencari kebudayaan yang lebih bersahabat dan kondusif untuk mengayomi ide dinamis mereka. Satu-satunya alternatif adalah ke dunia Islam. Dari ilmuwan kedua sekte ini, umat Islam kemudian mengenal ilmu pengetahuan Helenistik, terutama ilmu kedokteran, matematika, astronomi, teknologi, dan filsafat. Kemudian, faktor yang kedua adalah penaklukan Alexander Agung. Ini juga tidak bisa dikesampingkan bahwasanya penaklukan Alexander Agung ini juga menjadi penyebab tersebarnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani ke Persia dan India, yang kemudian kedua negeri ini akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Islam di kemudian hari. Dan akibat daripada itu, ilmu-ilmu yang mungkin ada di Yunani itu menyebar ke Persia, yang kemudian
di kemudian harinya dikuasai oleh Islam, dan ilmu-ilmu yang diadopsi itu kemudian disebarkan kembali ke barat melalui tulisan-tulisan dari orang-orang Islam tentunya. Faktor ketiga ialah adanya pengembangan kurikulum studi yang mampu mengakomodir seluruh ilmu pengetahuan era Universitas Alexandria oleh Kekaisaran Persia di Akademi Jundisapur. Jadi, akademi ini selama abad ke-6 mampu memadukan ilmu pengetahuan India, Grecian, Syria, Helenistik, Hebreu, dan Zoroastrian, termasuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dan filsafat klasik Yunani ke dalam bahasa Pahlavi dan Syria serta Arab yang berkembang di Baghdad di Islam Timur dan Sisilia serta Cordoba di Islam Barat. Selanjutnya adalah adanya peran para penerjemah Hebreu atau Yahudi yang telah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Hebreu dan Arab, seperti yang dijadikan salah satu faktor eksternal yang ketiga ini juga dibahas pada faktor eksternal yang keempat ini. Sebaliknya, setelah Islam memiliki kebudayaan tinggi, mereka menjadi transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat. Berikutnya adalah jalur transformasi intelektual Islam ke dunia Barat menurut pendapat para pakar. Yang pertama ada Abu Su'ud. Beliau menyatakan bahwa ada dua jalur yang telah ditempuh oleh bangsa Arab atau Islam dalam melaksanakan peranannya sebagai agen perubahan dalam peradaban umat Islam, yaitu melalui peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia dan Perang Salib. Kemudian yang kedua adalah Musyarif Hasunanto menyatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa melalui Andalusia, Spanyol, Pulau Sisilia atau Sicilia, dan Perang Salib. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa Samsun Nizar menyatakan bahwa penyebaran filsafat terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemahan karya-karya Muslim ke dalam bahasa Latin. Jadi dapat kita pahami bahwa ada 6 jalur transformasi intelektual Islam ke dunia Barat. Yang pertama itu melalui Andalusia. Daulah Andalusia yang dikenal dengan nama Kekhalifahan Barat sebagai bangsa yang sangat tergila-gila pada membaca, menimba ilmu. Mereka malah semua buku-buku filsafat Yunani kuno, baik yang ada di daratan Eropa maupun yang ada di pusat Kekaisaran Romawi Timur yaitu Bizantium. Sejalan dengan ini, lahirlah para cendekiawan Muslim yang di samping menerjemahkan karya-karya kuno, juga menghasilkan karya sendiri dalam berbagai cabang ilmu. Buku-buku tersebut kemudian dibaca kembali oleh orang Eropa setelah sekian lama tidak mereka kenali. Pada masa itu, Spanyol atau Andalusia merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad di timur, sehingga tidak mengherankan apabila banyak orang Eropa Barat yang belajar ke sana kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam. Setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka kemudian mendirikan universitas dengan meniru pola Islam dan mengajarkan ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas-universitas Islam tersebut. Seiring dengan kemunduran Islam, secara perlahan umat Islam juga kehilangan kekuasaan di Andalusia. Maka transformasi ilmu pengetahuan dimulai ketika pada tahun 1085 Masehi, yakni saat kota Toledo direbut kembali oleh Raja Alfonso VI yang beragama Kristen, sehingga hilanglah pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam beserta isinya yang terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuannya. Pada tahun 1236 Masehi, Cordoba dirampas oleh Raja Alfonso VII di Castilla, maka hilang pula pusat kebudayaan Islam di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordoba yang didirikan oleh Amir Muawiyah Andalusia, serta Kutubul Kanha yang didirikan oleh Hakam II dengan bukunya Dari Segala Cabang Ilmu. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang Spanyol Kristen sebagai penduduk asli sangat terpesona dengan peradaban Islam yang gemilang serta sadar atas keterbelakangan mereka terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.
Kemudian mereka segera menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut. Mereka inilah yang disebut al-musta'ribun atau muzarib dalam bahasa Eropanya. Kemudian untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab di Toledo ini didirikan sekolah tinggi terjemah dengan tujuan menerjemahkan buku-buku bahasa Arab yang tersisa dari pembakaran. Karena pada masa itu perpustakaan pun dibakar. Nah, dengan ini Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu Islam ke dunia barat. Peranannya bertambah lengkap setelah umat Islam terusir dari Andalusia, di mana kota-kota lain di Andalusia seperti Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada dapat mereka manfaatkan untuk kepentingan orang-orang Kristen di Andalusia atau Spanyol. Yang kedua itu Sicilia atau Pulau Sisilia. Jadi ini juga menjadi salah satu pintu gerbang transformasi intelektual Islam ke dunia barat, di mana pulau ini mulai dikuasai oleh Muawiyah pada tahun 652 Masehi dan disempurnakan oleh Amir Bani Ghalib masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Jadi Islam berkuasa di sini lebih kurang 189 tahun. Itu cukup untuk masa digunakan sebagai transformasi intelektual. Perlu diketahui bahwasanya Pulau Sicilia ini merupakan satu provinsi daulah Bani Ghalib dengan ibu kota Palermo dan menguasai semenanjung Italia, kota Naples atau Napoli, Venesia, Vatikan, dan kota Roma, sehingga Pulau Malta atau pulau-pulau Laut Tengah juga dikuasai Bani Ghalib, sehingga Laut Tengah pada abad pertengahan disebut Arabia gitu. Ketika Bani Ghalib melemah dan keadaan mulai berbalik, di mana Pulau Sicilia dan Malta bisa direbut oleh Raja Normandia Kristen atau Roger I merebut daerah itu, sehingga pada tahun 1090 Masehi penguasaan Bani Ghalib berakhir setelah Italia direbut kembali oleh Kristen. Jadi setelah Islam menguasai kota atau Pulau Sicilia itu, kemudian diambil alih kembali oleh Kristen setelah mereka mampu untuk melemahkan Islam. Di sini juga banyak dibangun sekolah tinggi kedokteran dan menjadi sekolah tinggi kedokteran pertama di Eropa. Pengembangan ilmu kedokteran Islam, dan di daerah ini juga dilakukan penerjemahan karya-karya Islam. Tidak beda jauh dengan Andalusia, bahwa penduduk asli Sisilia yang beragama Kristen juga terpesona dengan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan umat Islam. Raja Normandia Roger I yang berhasil merebut kekuasaan Bani Ghalib juga mencurahkan perhatian yang besar kepada peradaban Islam. Ia menjadikan istananya sebagai tempat pertemuan para filosof, dokter, dan ilmuwan Islam di bidang lainnya, bahkan mengangkat pembesar yang beragama Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Itu satu hal yang unik. Bahkan perlu diketahui bahwasanya putranya Roger II, ia memilih pakaian Islam sebagai pakaian kebesarannya, sehingga banyak lawannya menyebut dalam bahasa Inggrisnya itu half-heather king atau raja setengah kafir. Itu juga salah satu sebutan yang sangat unik untuk kita bahas sebetulnya. Bahkan gereja-gereja di sana itu dihiasi dengan ukiran-ukiran tulisan Arab. Perempuan Kristen Sisilia juga meniru saudaranya muslimah dalam mode pakaian, karena satu ketertarikan terhadap peradaban Islam zaman klasik itu, bukan hanya dari orang-orang Eropa yang berada di daerah atau bekas daerah yang dikuasai oleh Islam, melainkan juga dilakukan oleh orang-orang di Inggris, Perancis, Jerman, bahkan Italia itu. Dari Sisilia ini ilmu pengetahuan Islam meluas ke daratan Italia semenjak didirikannya Universitas Naples oleh Raja Frederick II pada tahun 1224 Masehi sebagai perguruan tinggi pertama di Eropa. Di antara murid-muridnya, di antara siswanya adalah Thomas Aquinas, pemimpin Katolik yang terkenal itu. Mungkin sudah banyak dari teman-teman yang sudah membaca mengenai Thomas Aquinas ini. Di universitas ini, Raja Frederick II
yang dipandang sebagai sultan Islam yang masih Kristen menghimpun naskah-naskah Arab dan bukunya Aristoteles serta Averroes, lalu menerjemahkannya kemudian digunakan dalam daftar pelajaran. Kemudian yang ketiga ialah perang salib. Nah, kenapa kemudian perang salib menjadi salah satu faktor ataupun jalur transformasi intelektual Islam ke Barat? Itu karena adanya pertukaran peradaban antara dua bangsa yang tinggal di kedua pantai Laut Tengah, di mana dalam kontak demi kontak sosial itu terjadi pertukaran budaya timur dan barat, sehingga akibat pertukaran budaya itu pembacaan kembali karya-karya Yunani kuno, bangsa Eropa mengenali kembali alam pikir yang rasional. Karena perlu diketahui bahwa pada masa awal tentara salib datang ke Tanah Suci dengan anggapan bahwa mereka menganggap derajat mereka lebih tinggi daripada rakyat setempat. Namun setelah sampai di sana yang terjadi adalah keterbalikannya. Yang awalnya mereka memandang bahwa sebagai orang Arab ini adalah orang-orang yang menyembah berhala yang memuja Muhammad sebagai Tuhan. Tetapi pada saat berhadapan untuk pertama kali ternyata kebalikannya mereka temui. Mereka menyaksikan betapa maju dan makmurnya negeri timur. Setelah penyerbuan selesai dan dalam waktu 2 abad mereka hidup di daerah itu, mereka pun menyesuaikan diri. Dan bahkan banyak yang kemudian membawa produk-produk Islam dari tempat mereka berperang untuk pulang kembali ke Eropa. Ataupun banyak juga yang membawa karya-karya Islam untuk kembali pulang ke Eropa. Hal ini turut membangkitkan semangat mereka untuk pelajari peradaban Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan yang dianggap penyebab kemajuan peradaban tersebut. Yang keempat, jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini sangat memegang peranan penting dalam proses transformasi intelektual Islam ke dunia Barat, di mana beberapa universitas seperti Cordova, Sevilla, Toledo, Valencia, dan Granada di Andalusia menjadi incaran dan banyak didatangi oleh pemuda Eropa. Bahkan sejak abad ke-10 telah banyak mahasiswa dari berbagai negara di Eropa yang datang ke kota-kota tersebut untuk membina ilmu pengetahuan yang sudah cukup maju. Banyaknya pelajar Eropa yang belajar pada perguruan tinggi Islam ini pada gilirannya mendirikan perguruan tinggi yang dimotori oleh para pelajar atas dukungan penguasa Kristen ketika mereka telah mengambil alih kekuasaan Islam, khususnya di bagian barat yaitu Andalusia, Sisilia dan sekitarnya. Kemudian yang kelima ialah terkait mengenai penerjemahan. Jadi semangat daripada pemuda Eropa untuk menuntut ilmu pengetahuan ke perguruan tinggi Islam ini berikutnya memunculkan pergerakan atau gerakan penerjemahan karya intelektual Muslim secara besar-besaran ke dalam bahasa Latin. Misalnya orang-orang Mozarabes sangat berperan dalam menerjemahkan karya-karya sarjana Muslim yang berbahasa Arab ke bahasa Latin, sebab mereka menguasai kedua bahasa tersebut dengan baik. Hal ini mengingatkan kembali kan transformasi ilmu pengetahuan dari Yunani, Romawi, dan Persia ke dunia Islam. Bisa kita lihat kembali seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa di Universitas Naples sebagai universitas pertama di Eropa yang dibangun oleh Raja Kristen Frederick II, ia menghimpun naskah-naskah Arab dan menerjemahkannya, termasuk karya Avicenna. Avicenna itu Ibnu Sina. Mereka menyebutnya Avicenna itu. Avicenna. Salinan terjemahannya bahkan dikirim ke universitas yang ada di Paris dan Bologna. Di samping itu, masih banyak lagi ilmuwan yang turut menerjemahkan karya-karya para intelektual Islam ke dalam bahasa berkembang di Barat ketika itu. Seperti bahasa Latin atau bahasa Spanyol sendiri. Dengan adanya penerjemahan ini, intelektualisme yang berkembang di dunia Islam di masa sebelumnya akan memberikan kontribusi yang sangat berarti atas kemajuan peradaban Barat pada masa-masa berikutnya. Kemudian yang keenam ialah melalui jalur perniagaan. Nah, proses transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat itu bisa melalui jalur perniagaan antara Andalusia, Sisilia, dan Syria.
Para pedagang Muslim Andalusia juga melakukan hubungan dagang dengan negeri-negeri Kristen baik melalui jalur barat maupun timur. Dalam hubungan dagang ini, orang-orang barat mendapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu dengan melihat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh orang-orang Muslim. Hal ini secara langsung berarti bahwa mereka telah mengembangkan kebudayaan Muslim ke Eropa. Walaupun saat lahirnya Renaissance, Eropa mulai menyelidiki rahasia alam, menaklukkan lautan, menjelajahi bumi yang sebelumnya masih meliputi banyak kegelapan. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam di abad pertengahan jelas didukung oleh adanya kekuatan sistem pendidikan Islam yang integral dan dinamis, sehingga mampu menghasilkan cendekiawan-cendekiawan besar hampir dari segala bidang ilmu pengetahuan. Hal ini yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa selanjutnya, terutama di Barat. Kemudian dinamika yang demikian masih terbungkus dengan akhlak Islam yang diperlihatkan baik oleh guru maupun oleh muridnya. Inilah sesungguhnya kekuatan dan fleksibilitas pendidikan Islam abad pertengahan yang demikian kondusif bagi perkembangan peradaban umat Islam. Jadi kontribusi intelektual Islam dalam hal keilmuan tidak terbatas di bidang pendidikan saja, tetapi juga meliputi bidang astronomi, matematika, fisika, kimia, ilmu hayat, kedokteran, filsafat, sastra, geografi dan sejarah, sosiologi dan ilmu politik, arsitektur dan seni rupa, serta musik. Itu banyak sekali yang sebetulnya menjadi kontribusi intelektual Islam yang kemudian diadopsi hari ini oleh Barat. Satu hal yang sangat miris ketika Barat hari ini harus kita akui secara de facto bahwa Barat lebih maju daripada dunia Islam hari ini. Akibat daripada kejemudan kita yang terlalu membangga-banggakan sejarah mengenai kehebatan Islam pada masa-masa klasik. Dan karena kita terlena dengan itu sehingga membuat kita terbengkalai dan terjerumus ke dalam lembah kejemudan. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik hari ini, kawan-kawan sekalian. Mungkin itu sekedar pengantar atau materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kebenaran pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala keburukan ataupun kesalahan yang dalam penyampaian ini bisa saja terjadi, itu datangnya dari saya secara pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ketidaksempurnaan dan satu proses mencapai kesempurnaan adalah hak manusia. Dan dengan itu dalam kesempatan ini pun saya mencoba untuk mencapai proses penyempurnaan itu, sekalipun mungkin masih terdapat banyak kekeliruan di dalamnya. Untuk itu saya mengakhiri materi ini dengan mengutip satu adagium dari tentara Kuba yang bergerilya pada waktu itu. Beliau menyatakan, hasta la victoria siempre, teruslah berjuang sampai titik darah penghabisan. Juga saya mengutip dari bahasa Latin yang mengatakan bahwasanya amor vincit omnia, cinta di atas segala-galanya. Billahi taufiq wal hidayah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Iman, ilmu, amal, yakin, usaha, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.